Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Munawarah dengan NIM 170102040634, Nasrin 200101040799, dan Zainul Gani 200101040622. Di sini kami membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas final dari Ibu Anissa Hasanah MPD, mata kuliah Kalkulus Diferensial yang berjudul Bilangan Real. Simak dan pahami penjelasan dari kami. Saya Nasrin dengan NIM 200101040799. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Himpunan bilangan real dinotasikan sebagai R, merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B anggota himpunan bilangan bulat Z dan B bukan sama dengan 0. Dengan Z merupakan himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Himpunan bilangan bulat dinotasikan sebagai Z sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga himpunan bilangan rasional dinotasikan sebagai Q sama dengan R, di mana R sama dengan A per B dengan A B-nya anggota himpunan bilangan bulat Z yang B bukan sama dengan 0. Perhatikan bahwa setiap bilangan real dapat ditulis sebagai bentuk desimal dan bilangan rasional dapat ditulis sebagai bentuk desimal yang berhenti atau berulang. Sebagai contoh, 2 sama dengan 2,0000, kemudian 1 per 4 sama dengan 0,2500, 1 per 3 sama dengan 0,333, 1 per 12 sama dengan 0,0833. Bentuk-bentuk seperti 2 sama dengan 2,0000 dan 1 per 4 sama dengan 0,2500 merupakan bentuk desimal yang berhenti, sedangkan 1 per 3 sama dengan 0,333 dan 1 per 12 sama dengan 0,0833 merupakan bentuk desimal yang berulang. Jadi, bilangan rasional bisa berbentuk bilangan bulat, pecahan, dan campuran. Pecahan didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, A B-nya anggota himpunan bilangan bulat Z, yang B bukan sama dengan 0, dan A bukan sama dengan KB untuk setiap K himpunan bilangan bulat Z. Pada pecahan yang berbentuk A per B, di sini A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Bentuk desimal yang tidak berhenti atau tidak berulang disebut sebagai bilangan irasional, misalnya akar 2 sama dengan 1,4142 dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga V sama dengan 3,14159. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan real. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini ada sifat tertutup. Untuk setiap A, B, anggota himpunan bilangan real berlaku A plus B, anggota himpunan bilangan real. Sifat komutatif untuk setiap A, B, anggota himpunan bilangan real berlaku A plus B sama dengan B plus A. Sifat asosiatif pengelompokan untuk setiap A, B, C,
anggota himpunan bilangan real berlaku dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Terdapat 0 anggota himpunan bilangan real, sehingga untuk setiap A anggota himpunan bilangan real berlaku A plus 0 sama dengan A. Setiap A anggota himpunan bilangan real terdapat minus A anggota himpunan bilangan real, sehingga A plus dalam kurung minus A sama dengan 0. Nah, di sini ada notasi untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real, di mana A plus dalam kurung minus B sama dengan A minus B. Ini pengurangan. Untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real, B bukan sama dengan 0, maka di sini A per B sama dengan A bagi B. Untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real, di mana A kali B sama dengan A kali B perkalian. Dan di sini ada juga terhadap operasi perkalian. Sifat tertutup untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real berlaku A kali B anggota himpunan bilangan real. Sifat komutatif untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real berlaku A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif pengelompokan untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan real berlaku dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Terdapat satu anggota bilangan real, sehingga untuk setiap A anggota himpunan bilangan real berlaku A kali 1 sama dengan A. Kemudian setiap A anggota himpunan bilangan real, di mana A bukan sama dengan 0 terhadap, sehingga 1 per A merupakan himpunan bilangan real, sehingga A kali 1 per A sama dengan 1. Lanjutan dari terhadap operasi perkalian. Perkalian dapat dipandang sebagai penjumlahan yang berulang. Sebagai contoh, 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 4 kali 3. Dan juga 5 plus 5 plus 5 sama dengan 3 kali 5. Secara umum, jika A merupakan anggota himpunan bilangan real dengan A plus A plus A plus A plus dan seterusnya sama dengan N kali A. N merupakan penjumlahan sebanyaknya. Kemudian di sini ada catatan untuk AB anggota himpunan bilangan real dengan B bukan sama dengan 0, maka A kali 1 per B sama dengan A per B. Yang kedua, untuk setiap A anggota himpunan bilangan real, di mana A per B tidak didefinisikan, atau pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Di sini ada juga sifat distributif untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan real berlaku. Yang pertama, A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Yang kedua, A kali dalam kurung B minus C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini dan akan melanjutkan materi bilangan real. Selanjutnya, ada yang harus kita perhatikan dalam operasi hitung bilangan real, yaitu operasi tambah dan kurang berada pada tingkatan yang sama. Nah, operasi kali dan bagi juga mempunyai tingkatan yang sama.
Operasi kali dan bagi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tambah dan kurang, atau istilahnya kabataku, kali bagi tambah dan kurang. Jadi jika operasi hitung itu berada pada soal yang sama, misal ada tambah, kurang, bagi, dan kali, maka kerjakan operasi kali atau bagi terlebih dahulu. Jika operasi hitung itu setingkat, maka kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Misal ada kali, ada bagi, terus tambah. Yang sebelah kirinya itu operasi bagi. Nah, kerjakan itu dahulu. Nah, jika ada tanda kurung, maka itulah yang terlebih dahulu kita kerjakan. Contoh nih, hitunglah nilai dari 10 kali 3 bagi 5 tambah 6 kali 4 bagi 2 dikurang 7 kali 2 bagi 1. Jadi kita kerjakan dulu tuh sebelah kiri. Nah, ini kan ada operasi hitung yang sama, kali dan bagi. Maka kerjakanlah yang sebelah kiri terlebih dahulu. 10 dikali 3 terus dibagi 5 ditambah 6 kali 4 dibagi 2 dikurang 7 dikali 2 terus dibagi 1. 10 dikali 3 sama dengan 30 dibagi 5 terus ditambah 6 dikali 4 yaitu 24 dibagi 2 dan 7 dikali 2 dibagi 1 ya 14. 30 dibagi 5 6 ditambah 24 dibagi 2 12 kurang 14. Nah, ini kan operasi hitung yang sama lagi nih, maka kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. 6 ditambah 12 18 dikurang 14, 18 dikurang 14 4. Soal 2, hitunglah nilai dari 6 dibagi 3 tambah 7 dikali 5 dikurang 3 dibagi 3. Nah, pertama kita kerjakan yang bagi atau yang kali terlebih dahulu karena tingkatannya lebih tinggi dari tambah dan kurang. 6 dibagi 3 sama dengan 2, terus 7 dikali 5 sama dengan 35, 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Nah, 2, 6 dibagi 3 kan 2 ditambah 7 dikali 5 35 dikurang 3 dibagi 3 1. 2 ditambah 35 dikurang 1 37. 2 tambah 35 37 dikurang 1 sama dengan 36. Oke, selanjutnya, nah untuk setiap A, B, C, dan D itu elemen R, maka berlaku sifat-sifatnya yaitu 1, negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B, atau negatif kita kalikan negatif maka hasilnya positif. Selanjutnya, nah negatif dikali positif maka hasilnya akan negatif. Ini juga sama. Nah, untuk B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B sama dengan C per D. Juga berlaku A dikali D, ya kan, dari tadi sama dengan B dikali C. Selanjutnya, A per B plus minus C per D sama dengan, nah ini bisa kita samakan penyebut kan. Penyebut ini bisa kita cari dengan bisa langsung dikali atau mencari KPK nya. Terus operasi hitung ini misalnya di sini tambah maka sini juga tambah, jika sini kurang sini juga kurang. Nah, selanjutnya
A per B dikali C per D sama dengan langsung aja kan, A dikalikan C, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Nah, kalau untuk perkali pembagian A per B dibagi C per D itu sama dengan A dikali D dikali C. Ini bisa juga supaya bagi ini hilang, ini pembagian bertingkat, bisa kita balik C dengan D ini kita balik, terus tanda bagi ini berubah menjadi kali. Nah, A per B kali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, langsung contoh soal. Satu per 2 ditambah 3 per 4. Nah, ini yang menyebabkan penyebut tadi. Bisa kita kali, ya kan? Langsung 2 dikali 3, 6 penyebutnya. Nah, terus 3 ini kita kali 1, 3, dan 2 kita kali 4, 8. 3 tambah 8 per 6 sama dengan 11 per 6. Yang kedua, tentukan nilai Y elemen R sehingga 1 per 10 dikali 1 per 9 dikali 1 per 5 dikali 2Y plus 3 per 3 ditambah 8 terus ditambah 16 ditambah 8 dapat. Nah, tugas kita kan mencari Y ini. Kalau disatukan ini cukup rumit, tapi lumayan mudah. Caranya ya bisa kita pindah luaskan 1 per 10 ini ke sebelah sini. Kalau sini bagi, maka kita pindah luas menjadi kali sama dengan 10. Terus ini lagi 8 juga kita pindah luaskan, karena di sini plus, lawannya adalah minus. 10 minus 8 sama dengan 2. Terus 1 per 9 selanjutnya juga kita pindah luaskan sini kan, dibagi kita pindah luaskan menjadi kali, jadi 9 kita kalikan 2 sama dengan 18. Terus 16 ini juga kita pindah luaskan jadi negatif 16. 18 dikurang 16 sama dengan 2. Kemudian ini satu namanya juga kita pindah luaskan 1 per 5 kita pindah luaskan jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus 8 ini kita pindah luaskan lagi ini plus, maka di sininya negatif 10 8 sama dengan 2. Nah, tersisa yang variabel Y. Kemudian, nah di sini kan masih per nih sama seperti tadi, bisa kita pindah luaskan yaitu dengan cara dikali, jadi tersisa 2Y plus 3. Nah, 3 nya kita kalikan dengan 2 tadi, 2 dikali 3 sama dengan 6, jadi 2Y plus 3 sama dengan 6. Kemudian nih plus 3 bisa juga kita pindah luaskan jadi 2Y sama dengan 6 dikurang 3 2Y sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 per 2. Baik, yang selanjutnya adalah persen. Persen bisa kita sebut dengan per 100 atau pecahan yang berpenyebut dengan 100 dan dinotasikan dengan persen. Nah, contohnya 35% itu sama dengan
35/75%, 75 per 100. Dengan demikian, mengubah suatu pecahan ke bentuk persen, bisa kita ubah penyebutnya itu menjadi 100, atau bisa langsung kita kalikan 100 nih. Contoh 2/5, nah itu berapa persen itu? Bisa dengan cara kita ubah penyebutnya menjadi 100, yaitu 5 dikali 20 sama dengan 100, maka pembilangnya juga kita kali 20, yaitu 2 dikali 20 sama dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Atau bisa kita kalikan langsung, yaitu 2/5 kita kali 100%. Nah 2/5, 5 ini bisa kita coret dengan 100, 5 kita coret dengan 100, tersisa 20, 2 dikali 20% sama dengan 40%. Selanjutnya, Pak Anto memiliki 200 ekor bebek. Pada suatu saat bebeknya terkena flu burung dan mati sebanyak 48 ekor. Berapa persenkah bebek Pak Anto yang masih hidup? Nah, mula kan 200 ekor, kemudian mati 48 ekor. Ditanyakan yang masih hidup, berarti yang masih hidup itu ada 152 ekor, ya kan? 152 per 200 bagian. Nah, berapa persen itu? Kita kali 100%, 152 per 200 dikali 100%. 100, 200 dan 100 kita coret, tersisa 152 per 2% sama dengan 76% bebek Pak Anto yang masih hidup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 170102040634. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu pembahasan tentang bilangan berpangkat. Perhatikan bahwa A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dikali A itu adalah sama dengan A pangkat N, yang berarti perkalian A sebanyak N, dengan A disebut sebagai bilangan pokok dan N merupakan pangkatnya. Misalkan AB merupakan bilangan real dan MN merupakan bilangan bulat positif, maka sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, dalam kurung A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0. Dan khusus untuk A tidak sama dengan 0, untuk bilangan real sebarang berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya,
berapapun bilangan real, ketika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, karena 3 pangkat 2, kita ambil 3-nya ini adalah yang disebut dengan permisalan A, dan 2-nya itu dengan permisalan N. Jadi itu kan sama kayak sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena di sini bilangan realnya adalah 3 atau A-nya itu sama-sama 3, maka 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2, 4. Jadi 3 pangkat 4. Karena 3 ini 3 pangkat 4, berarti 3-nya perkalian 3 sebanyak 4. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, dikali 3 27, dikali 3 81. Berarti jawabannya adalah 81. Kemudian soal yang kedua, dalam kurung 2 pangkat 2 pangkat 3, itu hasilnya berapa? Karena 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan sifat yang kedua, yaitu A pangkat M pangkat N. Maka itu sama dengan A pangkat M dikali N. Berarti di sini 2-nya adalah A, kemudian M-nya 2 dikali N-nya 3. 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3, 6. Berarti 2 pangkat 6, yang berarti perkalian 2 sebanyak 6 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, dikali 2 32, dikali 2 64. Lanjut ke contoh yang ketiga. Dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 3, itu sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan sifat yang keempat, yaitu dalam kurung A dikali B pangkat M, yang berarti A pangkat M dikali B pangkat M. 2, sehingga jawabannya menjadi 2 dikali 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Perkalian 2 sebanyak 3 kali dikali perkalian 3 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 8 dikali 27 adalah 216. Lanjut, misalkan A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan Mn merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N untuk M lebih besar N daripada N. Kemudian yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 untuk M sama dengan N. Kemudian yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat M dikurang N untuk M lebih kecil daripada N. Dan yang keempat, negatif 1 pangkat N hasilnya akan 1 jika N itu sama dengan bilangan genap, dan hasilnya akan negatif 1 untuk N bilangan ganjil. Contohnya,
berapa hasil dari 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4? Nah, karena di sini kan pangkat yang di atas itu disebut dengan M, pangkat yang di bawah disebut dengan N. 7 dan 4 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maka karena lebih besar, maka hasilnya A pangkat M dikurang N, berarti 2 pangkat 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka hasilnya 2 pangkat 3. Sehingga perkalian 2 sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya adalah 8. Kemudian contoh yang kedua, berapa hasil dari 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3? Nah, karena di sini pangkatnya sama atau pangkat M-nya itu sama dengan 3 dan pangkat N-nya juga sama dengan 3, ini kan berlaku sifat M sama dengan N. Maka hasilnya adalah 1, seperti pada sifat yang kedua tadi. Oke, lanjut ke bentuk akar. Untuk setiap A, M, dan N merupakan bilangan real dan A, N lebih besar dari 0, maka A pangkat M per N sama dengan akar pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M. Untuk M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. A lebih dari 0 dinotasikan sebagai A pangkat 1 per 2 atau akar A. Sifat-sifat bentuk akar. Untuk setiap A, B, C, dan N merupakan bilangan real positif, maka berlaku sifat yang pertama, A akar pangkat N dari C plus minus B akar dari N akar pangkat N dari C sama dengan dalam kurung A plus minus akar pangkat N dari C. Kemudian sifat yang kedua, akar pangkat N dari A dikali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Sifat yang ketiga, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Kemudian sifat yang keempat, akar A ditambah B plus minus 2 akar AB sama dengan akar A plus minus akar B. Lanjut, di sini kita akan merasionalkan penyebut bentuk akar. Yang pertama, A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B, sehingga didapat A per B akar B. Dengan AB anggota bilangan real, B lebih dari 0. Kemudian yang kedua, A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Maka hasilnya A akar B dikurang A akar C per B dikurang C. Dengan A, B, C anggota bilangan real, B dan C lebih dari 0. Kemudian A per akar B dikurang akar C sama dengan A per akar B dikurang akar C dikali akar B ditambah akar C per
akar B ditambah akar C. Sama dengan akar B ditambah A akar C per B ditambah C. Dengan A, B, C anggota bilangan real, B, C lebih dari 0. Nah, perbedaan dari yang kedua dan yang ketiga itu, jika yang penyebutnya itu plus, maka pengalinya menjadi min. Jika penyebutnya itu min, maka pengalinya menjadi plus. Oke, kita lanjut ke contoh. Carilah bentuk sederhana dari akar 5 ditambah 2 akar 6 per 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Oke, baiklah kita jawab. Ini 5 akar 5 ditambah 2 akar 6 disebut sebagai pembilang, dan 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 itu adalah penyebut. Nah, yang pembilang kita jabarkan menggunakan sifat yang keempat tadi, sifat yang keempat sebelumnya, yaitu akar A ditambah B plus minus 2 akar AB. Nah, sehingga karena 5 ketika kita jabarkan adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 2 dikali 3. Nah, berarti lo A ditambah B ditambah 2 akar AB. Dengan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Nah, sehingga didapat akar dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 2 dikali 3. Nah, dapat loh hasilnya yang pembilangnya ke itu. Terus yang penyebutnya, karena itu menggunakan sifat, karena A-nya itu adalah sama, ya kan, sama-sama 2, maka dapat kita jabarkan menjadi 2 dalam kurung akar 2 ditambah akar 3. Kemudian karena sifat yang keempat tadi, akar A ditambah B ditambah 2 akar AB itu adalah sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, akar A tadi A-nya berapa? A-nya 2. Maka akar 2 plus minus, karena di sini tandanya adalah plus, maka kita jadikan plus, ditambah B-nya adalah 3. Maka jadi akar 3 per 2 dalam kurung akar 2 tambah akar 3. Nah, karena di sini akarnya sama, yaitu akar 2 ditambah akar 3, maka dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 1/2. Baiklah, cukup sekian video dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Dadah.